apalagi sebagai bupati ya, itu levelnya turun. Tapi kalau berkiprah di MA atau di nasional itu lebih akan mengharumkan nama Garut gitu ya. Kalaupun berpolitik nanti jadi menteri ya. Itu cerita lain lagi Pak. Tapi saya mendukung jadi menteri ya. Ya, mendukung dia menteri. Saya membrand Pak Yus itu sebagai presiden. Ya, Wapres dan presiden. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda memang katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut, mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Iyus Suryana SHMH atas jabatan baru Sekretaris Panitera Mahkamah Agung. Sebuah jabatan yang menjadi kebanggaan bukan hanya bagi Pak Haji Iyus, tapi bagi kami pemerintah daerah dan terutama rakyat Kabupaten Garut. Kami bangga sekali lagi dan selamat, mudah-mudahan makin besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ida Wartia, Ketua DPRD Kabupaten Garut, mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. Haji Iyus Suryana SHMH sebagai Sekretaris Panitera Mahkamah Agung. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Saya Dian Kristianti dari Notaris PPAT dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini sahabat, kebetulan teman seperjuangan strata 1 dari Universitas Pasundan Bandung, alhamdulillah turut berbangga juga mensyukuri atas keberhasilan Kang Iyus atau Dr. Haji Iyus Suryana Sarjana Hukum Magister Hukum. Semoga dengan pencapaiannya menjadi Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menjadi amanah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Selamat ya Kak. Terima kasih. Semangat. Pengurus Besar Pagi Pasundan ngaraos ngiring reus ka Pak Iyus anu parantos kenging kapercantenan nyangking kalungguhan di lembaga yudikatif Mahkamah Agung anu memang kanggo lingkungan Pasundan mah atanapi khususna Unpas pasca sarjana Unpas itu kan level pendidikanna teh sarajenjang dilalui S1, S2, S3. Katela Pak Iyus tos ngaboktoskeun ka masyarakat, ka negara yen lulusan Unpas oge mampu tiasa bersaing sareng lulusan-lulusan anu sanes. Kumaha kitu ieu teh janten cukang lantaran kadulur-dulur kawargi Pasundan upami leres-leres urang soson-soson diajar tur caket ka Allah, insya Allah Allah masihan keberkahan kasayan ka urang sadayana. Kumaha kitu sekali deui simkuring wilujeng teuing geus mangga tral geramiang makalangan sing jadi lulugu punjul sing jadi jejer nudal. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Hari ini sangat spesial
karena saya berada di markas Paguyuban Pasundan, Bandung. Kebetulan petinggi negara yang beberapa hari kemarin dilantik pituin orang Garut hadir juga karena beliau diundang oleh Paguyuban. Siapa beliau? Tidak lain adalah Dr. Haji Yusuryana SHMH. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Bisa dibuka ya ini. Dibuka apa sih? Satu nuhun Kang Data ya. Ini kami atas nama pribadi dan warga Garut Iya. menyampaikan ucapan rasa syukur bangga Amin. dengan dilantiknya Terima Pak kasih Haji. buat semua. Nuhun. Pak Haji ke Bandung dalam acara apa? Saya hari ini diundang secara khusus oleh Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Bapak Profesor Haji Didi Turmuzi. Ya. Beliau selain daripada Ketua Umum juga dia Direktur Pascasarjana, pernah Rektor Unpas juga. Kebetulan saya sebagai alumni Unpas Pak Tata ya. Jadi S1 tahun 88 saya masuk tuh di Unpas. Kemudian juga tahun 2007 S2 dan tahun 2017 S3. Jadi karena saya satu-satunya yang menduduki jabatan di Mahkamah Agung dari mahasiswa alumni Unpas, itu diapresiasi oleh Paguyuban Pasundan. Karena belum pernah ada terjadi yang lulusan S1, S2, S3 dari Unpas menduduki jabatan. Kebanyakan misalnya S1 di Unpas, S3-nya mungkin dari universitas yang lain. Itu seperti itu. Kalau Pak Haji pure ya? Iya, saya produk asli Unpas. Jadi dari Paguyuban ini apresiasi gitu. Jadi produk alumni Unpas, kemudian bisa menjadi pejabat di Mahkamah Agung gitu, seperti itu. Langsung diundang oleh Ketua Paguyuban? Iya, langsung diundang secara khusus hari ini. Luar biasa. Iya, makanya diapresiasi dan diberikan fasilitas. Alhamdulillah, saya kemarin itu belum merencanakan di mana tempat kita itu. Ya. Ternyata beliau mempersilahkan dan sangat apresiasi untuk menyediakan tempat di Paguyuban Pasundan ini. Ini kantor Paguyuban Pasundan ini kantor paguyuban yang historisnya luar biasa. Karena ini dari zaman Belanda. Zaman gitu. Belanda ya. Iya. Lihat Bangunannya, lukisan-lukisannya dan banyak tokoh-tokoh Sunda. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi saya untuk berkarya selanjutnya gitu Pak Tata. Itu di bawah ada foto-foto mantan ketua umum. Iya, itu zaman-zaman Belanda dulu. Kalau tidak salah itu ada Otto Iskandar-Didata juga di situ. Betul. Kemudian yang orang Garut juga ada Pak Abung Gusman. Oh iya. Orang Garut betul. juga itu di situ. Itu pernah menjadi petinggi di Pasundan ini, Paguyuban Pasundan. Ini digunakan juga fakultas juga. Ya, ini sebagian untuk kantor Paguyuban Pasundan yang masih asli bangunannya. Nah, yang lain itu kebetulan 2017 sudah seperti ini. Jadi saya sudah mengenal di bangunan ini yang baru ini, tapi modelnya disesuaikan dengan model gedung yang lama. Jadi kelihatan dari luar itu artistik sekali gitu. Nah, waktu Pak Haji menyelesaikan S3, S2, S1 di sini. S2, S3 di sini. Di sini. S1-nya di Taman Sari saya tempoh hari itu. Jadi ini untuk khusus pasca sarjana di Jalan Sumatera ini. Pak Haji dari Jakarta hari apa teh? Kemarin kebetulan ya? 2 hari ini banyak acara, banyak agenda di Bandung gitu. Saya nggak sempat ke Garut, makanya saya undang Pak Tata ke Bandung. Ketemu sama teman-teman ya, alumni ya, sekalian silaturahmi walaupun suasana pandemi ya, beberapa orang yang kenal dekat dengan saya mengundang saya ke Bandung gitu. Ada yang dari notaris, dari pengacara dan sebagainya. Yang satu alumni, satu angkatan dengan saya. Jadi silaturahmi lah ke Bandung ini gitu. Luar biasa. Ini warga Garut kita juga didampingi oleh, jadi saat kita ngobrol dengan petinggi negara, pelukis terapi Kang Destra Yana. Jadi saat ini sedang menyelesaikan lukisan Pak Haji Yus. Selesai talk show-nya langsung selesai ya. Insya Allah Pak Tata. Insya Allah siap. Pak Haji nih dilantik hari Senin.
Hari Senin tanggal 30 kemarin 30 Agustus. Selasa langsung kerja. Selasa langsung kerja dan terjun banyak kerjaan juga. Ngurusnya bukan segala ngurus satu kantor lagi. Kadang-kadang kita mengurus berkas yang dari luar Indonesia juga, luar daerah maksudnya yang di provinsi lain kan begitu. Boleh tahu nggak sedikit apa sih pekerjaan Pak Haji? Saya itu sekarang sekretaris kepaniteraan Mahkamah Agung, itu menerima berkas-berkas yang dikirim dari berbagai macam provinsi seluruh Indonesia. Baik itu perkara yang dari peradilan umum itu kan bisa pidana, bisa perdata, bisa masalah-masalah yang perdata khusus dan sebagainya. Juga menerima berkas perkara yang dari peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara gitu. Jadi semua perkara-perkara itu pintu masuknya ke Mahkamah Agung melalui bagian saya dulu. Jadi saya melihat, mensortir, mencatat dan sebagainya gitu. Seperti itu Pak Data. Itu membawahi staf berapa staf? Kalau kesekretariatan ini selain dari kesekretariatan di bagian umum, bagian personalia, bagian keuangan, ada juga panmud-panmud yang mengelola berkas perkara itu. Ada panmud pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, kemudian juga militer, agama, tata usaha negara gitu. Itu semua berkas itu saya memastikan semua berkas masuk dari seluruh Indonesia berjalan dengan cepat sesuai prosedur dan sesegera mungkin mengirim kembali ke pengadilan negeri pengaju istilahnya dari Mahkamah Agung ini. Kalau di kantor MA ada pakai seragam? Pakai seragam. Ada ini, tapi kalau pimpinan ya mau pakai batik silakan gitu, mau pakai jas juga silakan. Nah, Pak Haji kan pejabat negara ya. Ya. Sekarang dikawal ya. Ada lah. Untuk mendampingi saja kalau saya sih. Waktu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur nggak ada. Saat ini dikawal. Dikawal ya. Kemanapun dikawal. Ya, ada kalau saya menemukan dikawal. Ini luar biasa. Gantian nggak yang ngawal? Ya, selama ini yang dari kantor masih tetap satu lah gitu. Tapi kalau memang tidak ada, biasanya ada penggantinya seperti itu. Itu gantian ya. Nah, sisi lain, Pak Haji kan masih ketua DKM di kampung. Iya, masih ketua DKM. Sekarang masih nggak? Masih ketua DKM Masjid Asyuro di Cinunuk gitu. Nggak akan dilepaskan? Saya sebetulnya tiap hari ke sesepuh itu saya bilang udah capek lagi, oh jangan katanya begitu, biarkan aja lah gitu. Jadi nanti Pak Tata, insya Allah saya hari Sabtu yang akan datang saya mau syukuran juga ya, tapi karena pandemi mungkin terbatas, tapi kalau misalnya mau datang juga silakan. Hari apa itu? Hari Sabtu atau Minggu, rencana saya belum saya pastikan, kemungkinan hari Minggu lah mungkin ya, minggu depan yang akan datang. Ya bersyukur karena yang selama ini mendoakan saya kan ibu-ibu pengajian, anak-anak tahfiz Quran yang ada di situ kan begitu. Luar biasa. Jadi inilah bentuk bentuk pengabdian saya lah mungkin Pak Tata. Iya. Saya ketua yayasan juga di situ. Ya. Jadi membuka juga tahfiz Quran di situ. Jadi ya kalau pulang ke Garut ya pasti menyempatkan diri mau pulang ke daerah Cinunuk gitu. Melihat masjid, kemudian juga anak-anak tahfiz dan sebagainya. Masya Allah. Ngontrol lah gitu Pak Tata. Ini warga Garut tadi disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban. Beliau ini Pak Haji Ius ini orang soleh, ahli agama. Kami juga di Garut menilai begitu. Karena sebagaimana talkshow di minggu lalu saya sampaikan medsosnya beliau tidak lepas dari nasihat-nasihat yang religius gitu. Pak Haji, sampai saat ini tidak akan melepas medsos? Tidak lah, itu menjadi menjadi media saya untuk saling mengingatkan lah begitu. Saya menulis atau mengupload hal yang baik, mencari hal yang baik bukan berarti saya sudah sangat baik, tidak juga Pak Data. Kita semua itu kan saya bilang bahwa kita karena ditutupi aib aja oleh Allah gitu kan. Kita punya kelemahan, kekurangan yang mungkin kalau tahu orang tidak akan dekat kita, tidak akan percaya kita, tidak akan memuji kita kan seperti itu. Jadi intinya kita itu dianggap baik karena masih tutup aib-aib kita oleh Allah, itu aja. Saya tidak lagi berbicara masalah itu, Allah yang menilai kan begitu. Tapi saya ingin kita itu berbagi kebaikan apapun, sekecil apapun, tetaplah kita berbuat baik gitu.
insya Allah akan menjadi hal-hal yang baik lah. Saya pun kalau melihat logika, saya tidak akan bisa seperti ini Pak Tata gitu. Itulah tangan-tangan Allah yang ini, yang apa namanya mendorong saya seperti itu. Pak Haji nih, waktu minggu lalu waktu kita talk show, Ya, itu Pak Haji kan baru ditetapkan terpilih tiga besar. besar. Iya betul. Nah, Pak Haji minta doa terhadap Iya. masyarakat Garut. Betul. Dan akhirnya Saya sebetulnya kan setelah di wawancara Pak Tata Tempo itu banyak yang menghubungi saya mengucapkan selawat, karena saya belum terpilih itu. Ya, saya berpikir positif aja. Kita itu harus berpositif. Kalau misalnya tidak jadi pun kita sudah berupaya kan seperti itu. Tapi saya kekuatan doa itu saya tidak tahu doa dari siapa, makanya saya ke ke panti asuhan minta doa, ke majlis taklim minta doa, kan seperti itu. Saya ada majlis taklim yang di Cindung itu tiap malam Jumat kan ada jasinan istighosah minta doa. Ada teman juga dari beberapa panti asuhan saya minta doa seperti itu. Jadi tempo hari ketika diwawancara itu orang lain seolah-olah saya itu sudah jadi, Nah saya ya berprasangka baik saja gitu. Karena mungkin kalau misalnya tidak jadi, mungkin orang merasa bahwa ini sebetulnya belum jadi kok, udah disebut jadi. Tapi alhamdulillah takdir Allah bahwa saya minta doa melalui Gua Garut ini, banyak orang yang sudah lama tidak pernah bertemu kemudian bisa bertemu kembali dan mendoakan saya. Jadi tidak tahu, mungkin itulah dari doa-doa itulah yang sampai kemudian doa-doa itulah yang dikabulkan oleh Allah, seperti itu. waktu itu detik-detik diinformasikan bahwa Pak Haji yang terpilih, ada nggak rasa bahwa saya akan terpilih? Ada sebetulnya gitu ya, ada rasa, tapi ya kan harus menunggu pengumumannya. Jadi informasi itu kan basis simpang siur kan, itu bisa jadi bisa tidak, dan gongnya itu kan pada saat diumumkan itulah baru resmi gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan kita tidak tahu, Allah itu beberapa detik kemudian ke depan kan kita tidak tahu gitu yang terjadi kan, walaupun orang sudah dinyatakan secara lisan iya, tapi Allah berkehendak lain, banyak kejadian seperti itu kan. Jadi, kenapa kepercayaan diri itu tumbuh? Padahal Pak Haji sendiri kan dari pengadilan negeri, ya, kawan-kawan yang dua kan dari pengadilan tinggi. Ya, itulah saya sebetulnya dari awal saya Bismillah, saya hanya sekedar ingin tahu saja bagaimana sih proses menuju pimpinan tinggi Mahkamah Agung ini kan begitu. Nah saya karena saya selama ini mungkin Pak Tata lihat di Facebook saya berusaha apa yang saya upload saya resapi, kan banyak motivasi di situ. Itulah yang menjadi keyakinan saya. Dan yang paling penting itu memang bahwa berpikir positif itu memang harus berpikir positif, bersabar dan bersyukur. Itu biasanya itu akan melahirkan seperti itu. Kalau tiap hari kita ucapkan, tiap hari kita pikirkan, insya Allah akan jadi positif. Orang pun begitu Pak Tata. Pak Tata senangnya apa? Insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang istilah saya kayaknya yang satu frekuensi. Orang yang sedang mancing akan dipertemukan oleh dengan orang sedang mancing. Sedang sepak bola Pak Tata akan ketemu dengan orang-orang sepak bola, kan begitu hidup itu. Nah saya berpikir positif saja. Saya selama ini banyak mengupload dan saya renungi, saya coba-coba diterapkan terhadap diri saya. Ya alhamdulillah banyak manfaatnya. Dan berpikir positif itu kalau dalam bahasa agama kan berhusnudon kepada Allah, kan berprasangka baik. Jadi persangkaan umat itu bagaimana persangka dia terhadap Allah, kan begitu. Saya ketika ke Mahkamah Agung, mudah-mudahan ya Allah saya bisa bekerja di gedung ini yang megah ini gitu. Akhirnya sekian tahun yang lalu saya terjadi ya tahun inilah kan seperti itu Pak Tata. Itu seperti itu. Nah, tapi itu gambaran dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ketika lewat kantor Mahkamah Agung. Karena saya kan sejak kedinasan saya kan datang ke kantor Mahkamah Agung gitu. Yang lucu lagi kan sekarang yang dulunya atasan saya kan jadi anak buah saya. Saya ada yang seperti itu pada kejadian itu. Saya ada hidup juga sebetulnya seperti itu. Yang melampaui karena yang melampaui beberapa ada yang saya masih tahun-tahun kemarin itu masih atasan saya gitu ya. Masih saya kalau soal itu saya agak sungkan juga ke beliau. Nah saya sekarang di atas itulah dunia lah gitu ya. Pak Haji di EMA itu Pak Haji orang berapa?
Saya sebetulnya kalau di banyak banyak jabatan itu, makanya saya masuk jajaran pimpinan tinggi. Saya tidak bisa menentukan bahwa saya itu di posisi keberapa. Cuma kalau melihat dari sisi struktur yang ada di Mahkamah Agung ini kan ada ketua ada ketua Mahkamah Agung, ada wakil ketua Mahkamah Agung, ada sekretaris, ada panitera. Nah, saya sekretaris paniteranya ini seperti itu. Karena itu banyak jajarannya di Mahkamah Agung itu ada hakim jajaran hakim agung juga ada gitu. Itu satu kantor. Iya, itu ribuan itu Pak di dalam kantor itu. Padahal kelihatan dari luar itu sepi gitu. Cuma kantornya ribuan orang gitu di situ saya lihat juga. Berarti terhitung sudah berapa hari kerja? Saya baru dari mulai hari Selasa efektif Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah 4 hari saya di situ. Ya, penyesuaian dengan masih salah masuk salah gimana saya masih terjadi karena di Mahkamah Agung gedungnya luas, kemudian dia bentuknya hampir sama. Jadi kadang-kadang kalau tidak di antara ajudan saya kesasar juga. Di lantai berapa Pak? Saya di lantai 5. Lantai 5. Iya. Jadi pas masuk pintu pintu utama, iya, langsung ke lantai 5. Iya, pakai lift gitu. Tapi itu tidak sembarang orang masuk sekarang itu ada tetap juga di sana itu. Tapi kita bisa masuk ya. Bisa. Dari Pak Haji. Iya. Nah Pak Haji, apakah cita-cita dari kecil Pak Haji ingin bekerja di pengadilan? Saya kalau ingin bekerja, cita-cita kecil itu saya ingin bekerja bukan dari kecil, setelah saya kuliah. Kalau kecil mungkin masih belum jelas ya. Tapi setelah saya kuliah di Fakultas Hukum, saya ingin bercita-cita kerja di bidang hukum itu aja. Saya tidak berpikir, cuma mungkin karena darah orang tua di pengadilan, pada saya sudah almarhum, itu jadi termotivasi. Dan saya dulu kan menggantikan orang tua di pengadilan negeri Garut, dari mulai CPNS sampai menduduki jabatan penelitian sekretaris. Jadi alhamdulillah tersampaikan gitu. Cita-cita saya itu secara spesifik di bidang hukum. Saya keinginan saya itu tiap hari tidak ingin jangan sampai ilmu saya itu sia-sia gitu Pak Data. Nah kebetulan saya di Fakultas Hukum, makanya dulu saya pernah juga di Radio Antara itu wawancara info hukum dan peradilan dulu almarhum dengan Pak Yosef Juanda dulu itu kan. Itu hanya Pak Haji ya dari putra almarhum Bapak yang ada 2, saya itu hanya 2 bersaudara. Kebetulan kakak saya Acep Wendy juga itu sekarang jadi wakil rektor di ARS Internasional di daerah Antapani kalau masalah Jalan Jakarta. Tapi nggak ada hubungan dengan hukum. Beliau hukum juga, jadi dokter di bidang hukum juga. Jadi dua-duanya dokter, kakak saya dokter, saya juga ingin dokter juga. Luar biasa. Nanti kalau ada waktu sesi nanti inilah. Siap. Begitu. Nah kembali ke pekerjaan Pak Haji saat ini. Iya. Itu kan luas ya se-Indonesia. Iya. Bisa saja Pak Haji ke luar negeri tugas. Bisa memungkinkan. Memungkinkan. Iya kan kita kadang-kadang saya lihat itu di Mahkamah Agung itu ada kita itu misalnya studi banding ke Belanda, biasanya di Belanda karena dulu kan kita itu kiblatnya Belandanya. iya, karena hukum di Indonesia ini kan asal mulanya zaman kolonial Belanda itu, jadi kadang-kadang ada tukar informasi studi banding kan dengan ini, tapi tidak menurut Belanda juga. Saya lihat pimpinan-pimpinan Mahkamah itu bisa ke negara-negara Amerika, Inggris dan sebagainya. Itu sudah suatu keharusan kita bekerja sama karena ini lembaganya lembaga Mahkamah Agung itu. Nah kalau begitu pertanyaannya, secara umum apa sih tugas di MH itu? Kalau untuk umum masyarakat umum mungkin yang awam, bahwa Mahkamah Agung ini adalah benteng terakhir, lembaga terakhir yang mengadili dari proses hukum yang terjadi dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi. Nah ini saya menerima berkas dari seluruh Indonesia itu dari tingkat kasasi, tingkat terakhir. Karena ada lagi satu lagi proses itu PK ya, meninjau kembali. Jadi intinya ini adalah benteng terakhir untuk diputuskannya benar tidaknya suatu perkara, menang salahnya suatu perkara. Kan kalau di tingkat pertama mungkin masih bisa banding, di tingkat pengadilan tinggi masih bisa kasasi. Kalau sudah kasasi kan tidak ada lagi proses hukum kan begitu. Jadi inilah Mahkamah Agung benteng terakhir. Makanya saya dalam kaitan tugas saya itu membantu bagaimana supaya proses administrasi perkara ini berjalan dengan cepat, dengan tepat, dan sesegala mungkin. Jadi kalau orang bersengketa bertahun-tahun sudah jelas siapa sih yang benar, siapa sih yang menang dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Itu prosesnya birokrasinya lama nggak?
Dari itu ada surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung, itu ada batas-batasannya. Kalau di pengadilan negeri itu 5 bulan, di pengadilan tinggi kalau tidak salah 3 bulan, kalau di Mahkamah Agung juga sekitar 3-5 bulan apa yang lama seperti itu. Cuma kadang-kadang kan itu kasuistis lah gitu ya. Banyak beberapa kendala yang seharusnya diproses di berbagai macam tingkatan itu. Jadi proses awalnya memang kadang-kadang bertahun-tahun, itu kan panjang proses perkara itu dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pak Haji nih, tentunya Pak Haji ikut di seleksi dan lolos, ada visi target tertentu yang harus dikerjakan di MA kan? Ya. Apa sih visi Pak Haji? Saya ingin tujuannya itu masyarakat para pencari keadilan ini dari seluruh Indonesia supaya sesegera mungkin, secepat mungkin mendapatkan kepastian hukum. Ada orang yang bertahun-tahun bersengketa berlarut-larut karena putusannya terlambat kan gitu. Jadi orang itu ingin sesegera mungkin, saya ini benar nggak menggugat si A ini, saya itu benar nggak mengajukan perkara ini, kan begitu. Jadi ini kan prosesnya sesuai dengan tata hukum acara kita, bahwa proses itu kan ada 3 lembaga, 3 tingkatan kan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini bagian saya sekarang administrasinya, jadi saya harus memproses secepat mungkin, setepat mungkin, dan secepat mungkin juga mengirimnya ke pengadilan negeri, apakah dari Maluku, dari Sulawesi, dari Papua, dari mana-mana, kan begitu. Itu. Nah, ini saya mungkin kontribusi saya terhadap negara itu seperti itu, mempercepat proses lah gitu. Gitu, supaya orang itu ada kepastian, ada kepuasan bahwa proses ini ternyata saya ini benar seperti itu. Itulah yang ini yang akan saya laksanakan. Saya ini visinya itu membantu mempercepat proses persidangan seperti itu. Pak Haji nih, orang Garut itu langka ya, berada di jajaran nasional di dekade saat ini lah. Ya. Terakhir mungkin Gubernur BI kalau tidak salah. Hari ini Pak Haji yang orang hanya nyangka, jadi cukup tahunya waktu kita talk show, wah sedang mau ke MA kan gitu. Ya terlepas kepentingan apa, kita hanya menyajikan kan. Nah, Pak Haji sampaikan motivasi untuk warga Garut, walaupun memang tidak semudah itu harus berada di RI kan gitu. Jadi berikan motivasi ke generasi bahwa gantungkan cita-cita setinggi gitu. Dengan bahasa Pak Haji yang lebih enak didengar. Silakan. Terima kasih mungkin ya buat rekan-rekan atau generasi-generasi yang mungkin berada di bawah saya. Pertama, kita itu belajar itu bisa dimanapun ya, tidak terbatas itu di negeri, di swasta, di pesantren, itu dimanapun. Yang penting kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu harus ada upaya, bukan hanya sekadar upaya fisik saja, tapi upaya hati juga, banyak berdoa, banyak kita itu istilahnya berserah diri kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu kita diatur oleh Allah gitu. Kita hanya bisa belajar dengan baik, tapi sisi ilahiyah tidak kita dekati, tidak kita pernah berdoa dan sebagainya, tidak mungkin, sama tidak mungkin. Kalaupun jadi, itu bakal tidak akan berkah lah seperti itu, Pak Tata ya. Jadi saya harapkan kepada khususnya warga Garut, ini pengalaman-pengalaman saya itu sebetulnya saya juga kan sesuatu yang menurut pendapat saya tadinya tidak mungkin gitu, bisa bisa sampai bekerja dan salah satu pimpinan di Mahkamah Agung. Tapi dengan tekun, dengan rajin, dengan sabar, bertawakal, berikhtiar, berdoa, insya Allah akan sampai gitu. Dan jangan putus asa. Kemudian kita juga selalu istilahnya menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi itu dalam artian dengan siapapun, dari level apapun, tidak dipilih-pilih lah Pak Tata. Itulah yang menjadi energi positif yang membangkitkan kita. Misalnya ketemu orang, saya setiap ketemu orang saya minta doakan saya ya, terserah doa kita, yang penting kan doa itu pasti bagus gitu Pak Tata. Itulah kunci saya selama ini. Karena hidup ini Pak Tata, saya sudah pernah cerita, hidup ini cuma dua, antara kertas dan kain. Kita lahir
dibungkus kain. Sehari-hari kita pakai celana, pakai baju kain juga. Ketika kita mati, dibungkus kain juga. Yang kedua, kita itu hidup dalam kertas, Pak ya. Kita ketika lahir perlu akte kelahiran itu kertas kan. Mau daftar persyaratan sekolah TK, SD, SMP pakai kertas-kertas, KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Kemudian kita punya harta, ada sertifikat juga kertas. Kita kerja pingin kertas juga, duit juga kertas kan begitu. Kita mati ada surat kematian kertas juga. Hidup itu antara kain dan kertas, tidak ada yang lain lah begitu Pak Tata. Jadi kita mau bersombong itu nggak usah lah kita. Jabatan sementara, hidup kita sementara gitu. Luar biasa. Ini warga Garut. Nah, setelah dipancing keluarlah ada 2 kata, kain dan kertas. Iya. Jadi hidup ini tidak terlepas dari Kain dan kertas. Iya. Nih, Pak Haji nih, lebih mengerucut soal Garut. Iya. Kita pengen kejujuran Pak Haji. Iya. Pak Haji yang malang melintang di Garut, 2016 hijrah ke Cianjur, kemudian ke Kepulauan Kepri. Kepri, Iya. lalu ke Tanjung Karang. Lampung, Iya. Lampung Lalu ke Sidoarjo. Sidoarjo, Jakarta Timur. Iya. Bagaimana sih memandang Garut saat ini, Pak Haji? Saya sebetulnya sih kalau berbicara keinginan kan Garut ini dari sisi historis itu dari zaman-zaman dulu katanya kan itu pusat tujuan wisata orang-orang. Banyak kisah-kisah kayak Charlie Chaplin yang saya dengar tuh pernah ke Garut kan gitu. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh, maka dulu ada istilah zaman Bung Karno itu Garut Kota Intan kan. Itu dari pidatonya Bung Karno di Babancong Garut. Saya pernah melihat sejarah, pernah buka-buka. Saya termasuk salah satu hobi saya selain musik dan membaca buku. Nah, saya ada mungkin 2-3 buku judul sejarah masalah Garut. Saya baca lah gitu. Kita itu tidak kekurangan tokoh di Garut ini. Tidak kekurangan sumber daya alam. Kan gitu. Cuma mungkin kenapa ada istilah kemarin itu Garut tertinggal IPK atau apa istilahnya seperti itu. Nah, itu ke SDM, Pak. Jadi selama tujuan bukan ingin membangun Garut, ya tidak akan tercapai maksimal begitu. Yeah. Nah, sekarang di Garut ini dipimpin oleh Pak Haji Rudi dengan Pak Dr. Helmi. Saya melihat bahwa sudah ada perbaikan-perbaikan. Mungkin saya tidak akan seobjektif apabila saya berada di Garut begitu. Yeah. Cuma kalau berbicara mengenai potensi, mungkin saya juga harus berbicara data kan, potensi ekonomi, potensi wisata, dan potensi-potensi yang lainnya, budaya. Di Garut itu banyak budaya-budaya yang menurut pendapat saya bisa go internasional gitu ya. Jadi perlu disupport. Ya saya kebetulan kan banyak bergaul dengan kalangan-kalangan seni seperti yang Kang Desrayana ini. Kenapa sih tidak ada pasar seni di Garut ini? Kenapa sih tidak dimunculkan seni-seni perupa yang dari Garut ini? Apa ada pameran, apa ada event yang istilahnya itu continue, misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali, itu bisa membangkitkan kan, selain daripada sesi seni ada juga dari ekonomi rakyat masyarakat misalnya. Ini di Garut ini banyak makanan-makanan tradisional, cobalah buat konsep yang sekarang itu dikemas sedemikian rupa kemudian bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Saya melihat kan kalau pulang ke Garut ini, kalau cerita kan senang Garut ada burayot apa yang namanya si badu, coba dikemas lah gitu ya dengan sedemikian, bukan cuma hanya dimasukin plastik, tapi kalau itu dibina UKM-nya, dibina oleh Pemda seperti itu, saya yakin Garut itu banyak hal yang kalau barangnya berkualitas, kemasannya, nah kemasannya orang karena kemasan bisa lebih sangat berkualitas. Kan kalau dalam lukisan itu selain lukisannya, figurannya juga itu sangat besar. Gitu, seperti itu. Itulah yang hal-hal yang kecil menurut pendapat saya harus digali, dibenahi, dan itu tidak bisa terlepas dari pengaruh kontribusi dari pemerintah daerah. Itu sisi kecilnya saja kan begitu. Siap. Ini sepertinya memang tidak bagus juga kalau saya mengatakan sempurna. Iya. Tetapi sisi idealnya Pak Haji itu sudah mumpuni dianggap oleh warga Garut. Iya, terima kasih. Dari sisi
kemapanan hidup, kemapanan agama, dan pandangan hidup. Sehingga tidak sedikit yang mendorong Pak Haji suatu saat untuk duduk menjadi G1 di Garut. Nih, biar nggak bertanya-tanya, termasuk saya juga. Apa tertarik Pak Haji untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Garut? Sampai saat ini saya belum terpikirkan gitu, Pak Tata. Saya kan kalau ingin sesuatu itu harus ada masuk dalam pikiran saya dulu. Tapi jujur saja, setelah kemarin waktu di Garut yang pertama itu banyak yang sudah lama teman saya di Garut, yang dari aktivis-aktivis, kemudian juga menelpon saya gitu. Udah aja lah nyalon di Garut. Nah, saya bilang saya ini kan sedang baru menginjakan kaki di ibu kota, di Mahkamah Agung. Kemudian saya juga memang keahliannya di bidang itu kan, sayang lah begitu ya. Saya kalau istilah Sunda itu morojulang melepaskan pesingan gitu. Kalau jadi G1 di Garut itu sangat berat juga, dan itu perlu persiapan yang luar biasa. Karena itu bukan main-main ya untuk jadi pimpinan daerah itu. Ya, saya berterima kasih ada beberapa orang yang selama ini berkomunikasi dengan saya dan kemudian pernah membicarakan itu begitu. Saya ya hanya dijawab senyum-senyum sajalah, karena apa namanya itu sepertinya jauh dari dunia saya kan, seperti itu. Karena kalau dunia politik itu kan abu-abu. Ya, jadi saya akan menekuni dulu di bidang hukum ini sesuai dengan apa namanya keahlian saya. Saya tidak ingin bahwa jabatan itu hanya sekedar main-main saja, hanya untuk sekadar apa namanya prestis saja. Saya tidak ingin seperti itu. Bahwa setiap jabatan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, oleh negara, oleh pimpinan, termasuk oleh masyarakat kan begitu. Itulah yang saya tidak ingin ngalabu kusiku lah Pak Tata ya. Ada orang yang merasa lagi ada jabatan, ada materi kemana-mana kan begitu. Bisa saja jabatan dibeli, tapi kualitas jabatan itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Gitu Pak Tata. Intinya Pak Haji memang tidak tertarik untuk ya tidak saya belum ya. Saat ini saya tidak siap kalau misalnya ada sekarang yang bisa tidak siap, walaupun ada yang menghubungi saya gitu ya. Karena apa? Sekali lagi bahwa itu harus dipersiapkan, bukan dipaksakan. Kalau dipaksakan, nah yang namanya dipaksa sebetulnya tidak akan baik lah begitu. Nah, biarlah yang tokoh-tokoh Garut masih banyak mungkin yang punya kualitas, yang mumpuni untuk menduduki jabatan itu. Kata orang Garut itu kota kecil sejuta cerita katanya begitu. Itulah yang cerita itu kan panjang lebar kan banyak gitu. Jadi saya mungkin sementara ini biarlah saya bekerja di bidang saya. Saya ingin menekuni di bidang saya sendiri. Jabatan itu jangan diberikan kepada yang bukan ahlinya, akan terjadi kehancuran di kemudian hari. Masya Allah. Ini warga Garut, sudah terdengarkan apa jawaban dari Pak Haji terkait pertanyaan saya, ketertarikan beliau memimpin Garut. Nah, tapi perlu testimoni juga. Kita mau nanya orang Garut, yang kebetulan di sini ada Kang Destra. Beliau dekat dengan Pak Haji Yus, kerap komunikasi. Nah, kita mau nanya nih kejujurannya. Kang Destra boleh, nggak apa-apa kan, terganggu sedikit lah. Boleh. Bagaimana tadi pertanyaan saya terhadap Pak Haji tertarik menjadi kepala daerah Kabupaten Garut? Kang Destra sendiri mendukung nggak? Tidak mendukung. Tidak mendukung. Kenapa? Alasannya saya lebih mengharapkan beliau itu berkiprah lebih dalam arti kalau berkiprah ke Garut apalagi sebagai bupati ya, itu levelnya turun. Tapi kalau berkiprah di MA atau di nasional itu lebih akan mengharumkan nama Garut gitu ya. Kalaupun berpolitik nanti jadi menteri ya. Itu cerita lain lagi Pak. Tapi saya mendukung jadi menteri ya. Ya, mendukung jadi menteri. Saya membrand Pak Yus itu sebagai presiden. Ya, wapres dan presiden. Nah, ini warga Garut. Nah, teman dekatnya aja sudah mengatakan begitu. Termasuk mungkin saya juga. Beliau petinggi negara yang idealnya memang kelak di kemudian hari menjadi menteri, wapres atau presiden.
Tunggu tanggal mainnya. Pak Haji nih, pesan terakhir. Ya. Karena saya ingin sedikit wawancara dengan putra Pak Haji yang kebetulan hadir. Ya. Nah, ini untuk Pak Haji, pesan apa yang akan disampaikan terhadap masyarakat Garut secara khusus, umumnya Indonesia, karena Ya. Pak Haji sekarang menjadi milik Indonesia. Ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Intinya saya pertama mungkin mengucapkan terima kasih kepada warga Garut khususnya atau rekan-rekan saya, teman-teman saya yang telah mendoakan saya, yang telah mendorong saya, memotivasi saya sehingga saya bisa menduduki salah satu jabatan pimpinan tinggi di Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Jadi saya merasa bahwa ini bukan hanya kehebatan saya, intinya ini doa-doa dari teman-teman saya, dari rekan-rekan saya semua. Intinya ini anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita istilahkan, saya dengar lagu itu bahwa dunia ini panggung sandiwara pada data gitu. Jadi kadang-kadang cerita itu mudah berubah kan begitu. Tidak tahu saya yang dulunya di sini jadi pindah ke sini. Pak Tata pun mungkin sekarang di sini, besok lusa di mana atau seperti apa saya nggak tahu. Yang paling penting bahwa kita itu berprasangka baik, berprasangka berhusnuzon kepada Allah, dan terakhir itu tetaplah kita berbuat baik sekecil apapun. Bukan berarti kita harus punya uang, harus menjadi ustadz, menjadi pejabat. Berbuat baik pun itu bisa dari diri siapapun, seperti itu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dan tetap berpikir karena hidup ini seperti pelangi, Pak Tata. Pak Tata memandang saya hebat segala macam, tapi kan belum tahu di sisi saya. Orang lain melihat Pak Tata hebat, tapi itu seperti pelangi di atas kepala kita gitu. Padahal semua itu punya masalah, punya keinginan, punya problem yang tidak kelihatan, hanya Allah yang tahu. Nah, begitu. Jadi sebetulnya saling sangka menyangka. Oh ini hebat, ini mewah, ini luar biasa. Tapi banyak contoh kan kita yang orang kaya, punya jabatan, punya harta, hidupnya tidak tenang. Begitu ya. Jadi itulah mungkin motivasi saya ke anak-anak saya, ke teman-teman saya, bahwa kita itu harus banyak bersyukur, harus tetap istiqomah, harus berhusnuzon kepada Allah. Yakin itu. Karena kita kenapa tidak berhasil? Karena tidak yakin gitu. Kita bahwa kalau berinfak itu akan dikasih yang lebih. Karena kalau kita tidak yakin, ya kejadiannya seperti itu. Tidak maksimal begitu. Makanya saya yakin, jadi apapun ke depan saya, Allah yang lebih tahu daripada saya. Saya serahkan segala hal kepada Allah. Begitu aja lah Pak Tata. Kita hanya menjalani hidup ini. Yang penting kita itu harus bergerak, Pak. Bergerak fisik, bergerak pikir, bergerak hati lah gitu. Ahli pikir, ahli zikir kan begitu Pak Tata. Kita tidak bisa masuk logika. Cecak saja yang nempel di dinding bisa makan nyamuk. Kan kalau logikanya tidak nyambung, tapi kan dia bisa makan. Makanya ada lagu kan, cicak di dinding kemudian si nyamuknya datang. Jadi makanya itu datang ke nyamuk ke langsung ditangkap. Iya, begitu. Luar biasa. Tidak susah diprediksi hidup ini gitu Pak Data. Pak Haji nih, terakhir, Pak Haji tidak akan merubah sikap Pak Haji kendati menjabat di EMA. Saya selama ini saya lebih fokus kepada bidang saya Pak Data, gitu aja. Saya tidak ingin kadang-kadang hidup kita itu susah diprediksi Pak. Siapa tahu yang Pak Jokowi yang tukang membelot jadi presiden, kan tidak tahu kan begitu. Saya bukan berarti berdiplomasi, tidak juga. Yang paling penting saya berbuat sebaik mungkin kepada diri saya, kepada keluarga, kepada negara, itu aja. Saya tidak memikirkan apa-apa. Kita itu jangan terlalu banyak berpikir yang tinggi-tinggi. Pikirkan yang terjadi hari ini. Itu aja dulu Pak Tata. Dengan sendirinya akan mengalir Pak Tata, aura-aura positif, dukungan-dukungan. Suatu saat saya jadi apa enggak? Saya menolak jadi enggak bisa saya seperti itu Pak. Tidak akan sombong? Tidak akan sombong, ya biasa saja, jabatan itu sementara lah. Tidak perlu berubah. Saya kan biasa-biasa saja. Nomor kontak masih tetap itu? Masih ya, tetap, cuma mungkin sekarang itu ya mohon maaf kalau telat dijawab, telat dibuka dan segala itu aja Pak Tata. Ya, tetap tidak akan berubah ya. Iya. Oke. Warga Garut kebetulan
putri kedua Pak Dr. Haji Yusuryana SHMH hadir juga karena beliau memang kuliah di Unpas. Kita berkenalan langsung. Putra kedua ya Neng ya? Iya. Nama lengkap siapa? Zahira Kamilia. Zahira Kamilia. Kamilia. Bagus banget. Ini di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum juga. Tinggal di mana? Di Garut sih. Oh di Garut. Jadi pulang pergi? Saya kuliah di ngekos. Kos. Oh maksudnya enggak kuliahnya nggak pulang pergi Garut? Enggak, ya? jauh. Ngekos di. Iya. Ngekosnya di mana? Di depan Lengkongnya. Oh enggak jauh ya? Iya. Nah, ketika Bapak dinyatakan lolos, apa perasaan? Ya pasti seneng sih, cuman kan jadi Papa punya beban yang berat juga kan. Ya. Punya tugas yang berat, yang besar gitu. Jadi seneng, antara seneng sama ya apa ya? Jadi sedih juga sih. Papa jadi makin sibuk kan. Gitu. Sedih. Bapak sedih karena makin sibuk Iya. ya. Jarang ketemu sama Bapak ya. Iya. Papa orangnya sih gimana sih? Papa tuh orangnya tuh motivator banget di keluarga tuh. Jadi apa ya? Kita tuh nggak emang diharusin jadi kayak Papa, cuman apa yang kita mau kita jalanin asal serius gitu. Papa nggak selalu harus jadi ini, nggak kayak gitu. Tapi apa yang mau jalani kita jalani aja. Gitu. Terus apakah karena ngikutin Papa kuliah di Unpas? Enggak sih, karena suka aja gitu, karena suka debat gitu. Debat dengan Papa? Enggak dengan Papa, jadi emang di sekolah gitu. Oh, ada lomba gitu. SMA di mana? Di SMA 15 Garut. Oh, 15 Garut ya. Iya. Nah, kalau sama Papa sering ketemu? Paling 2 minggu, sebulan adalah 4 kali gitu. Sebulan 4 kali. Waktu Bapak sebelum di Jakarta nih kan, di Sidoarjo, di Lampung, sering ketemu? Makin paling jarang sih. Tapi komunikasi ya? Iya, komunikasi. Papa galak nggak? Enggak sih, malah enggak galak sama sekali. Enggak galak ya? Enggak. Dekat sama Papa atau sama Mama? Sama Papa banget. Makanya saya ikut-ikut. Oh, Iya. iya, iya. Nah, terakhir, apa pesan Zahira ya Iya. terhadap teman-teman melihat kesuksesan Bapak dan pesan Zahira sendiri terhadap Papa ke kamera? Ya, jadi pesannya Papa semoga menjalani jalani kerjanya yang baik itu, semoga jadi amanah buat Papa, amanah yang baik. Ya ingat ingat ibadah gitu, Papa suka ngasih tau ibadah, jangan lupa. Terus belajar juga, nomor 1 ibadah juga nomor 1 gitu. Masya Allah. Apa sih yang kurang dari Bapak? Yang kurang apa ya? Nggak ada sih, Papa tuh di rumah tuh bersih-bersih tuh nomor 1 juga kalau di rumah. Iya, sama tanaman gitu. Papa tuh paling suka banget sama tanaman gitu, sama bersih-bersih rumah. Papa tuh nggak bisa lihat gitu kalau rumah-rumah tuh berantakan, nggak bisa. Oh, Dia marah cuman gara-gara rumah sih gitu. Kalau yang lain mah enggak. Tapi nggak galak kan? Enggak. Nah, karena dekat dengan Papa, tahu nggak nomor sepatu Papa berapa? 42. Iya. Betul nggak itu Pak Tua? Coba tanya Papa. Oke, nanti Tahu. catanya. Oke, terima kasih Zahira yang sudah bersedia wawancara dengan kami Luar Garut. Terakhir sekali nih, minta sampaikan terhadap masyarakat Garut terkait kesuksesan Bapak. Papa, silakan. Ya, semoga warga Garut juga bisa dapat motivasi dari Papa juga, semakin maju Garutnya. Gitu aja sih. Nah, gitu ya. Ya, semakin baik aja. Oke, terima kasih. Pak Haji nih, tadi sempat ngobrol sama putra Pak Haji yang kedua, Zahira. Kata Zahira sangat dekat dengan Pak Haji. Iya. Sampai tahu nomor sepatu Pak Haji. Nomor sepatu Pak Haji berapa? 42 ya.
terima kasih Zahira, kamu memang benar dekat sekali dengan Papa. Ini terakhir Pak Haji, karena Kang Desta sudah ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Tuntas. Pertama kita buka gambar masih kosong ya. Sekarang langsung menjelma menjadi sosok negarawan. Pak Dr. Haji Yus Suryana SMA. Mana hasilnya? Penyerahan langsung ya? Oke. Tapi sebelum penyerahan ada tadi sudah ya? Pak Haji belum menyampaikan terakhir untuk masyarakat Garut. Pak Haji untuk closing statement? Ya. Silakan. Mungkin yang pertama pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ke Ketua Umum Paguyuban, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan ya. Ini yang memberikan fasilitas yang luar biasa pada hari ini. Saya berterima kasih ke Profesor Dr. Haji Didi Turmuzi yang memberikan kesempatan tempat pada hari ini. Kemudian untuk warga Garut, insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan saya di tempat yang paling baik dan bermanfaat berguna buat semua, buat warga Garut, buat bangsa dan negara. Saja mungkin dari saya Pak Tata, terima kasih. Oke. Terima kasih warga Garut. Itu closing statement dari pejabat negara kita. Kami bangga dengan Pak Haji. Oke, penyerahan hasil lukisan terapi dari Kang Desta Yana. Satu tahun Kang Yana. Saya sudah beberapa tahun mengenal Yana dan Kang Yana orang baik dan masih konsisten dengan hasil lukisannya. Mudah-mudahan tetap sehat dan sukses Kang Yana ya. Amin. Amin.